Agustina dari Litbang Kompas yang pada malam hari ini akan memandu acara diskusi ini. Silakan, Mbak Tina. Terima kasih Mbak Erika untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan di acara Arifin Panigoro Dialog yang ke-15 kerjasama antara Rumah Kebangsaan, Medco Foundation dan dengan Harian Kompas. Pada diskusi pada malam hari ini kita akan mengangkat tema penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia dan ini merupakan diskusi yang ke-15 ya dan kami sudah menghadirkan para narasumber. Kami ucapkan selamat malam Ibu Mutia, Bapak Ami Al-Humami dan juga Bapak Amir. Nanti kita akan berdiskusi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tina, peneliti dari Litbang Kompas yang nanti akan memandu diskusi ini kira-kira 2 jam ke depan begitu. Nah dan sebagai pengantar Bapak Ibu, saya mau sedikit memberikan pengantar begitu ya. Jadi kenapa akhirnya kita mengangkat tema ini pada malam hari ini? Sebenarnya bulan lalu Desember tepatnya kita sudah melakukan seri diskusi yang ke-14. Waktu itu mengangkat tema terkait ekonomi Indonesia karena itu akhir tahun ya. Jadi kita mau flashback sebenarnya 2024 itu Indonesia sudah seperti apa, perjalanannya seperti apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dicapai dan hal-hal apa yang perlu dievaluasi. Dan kita melihat 2025 itu nanti akan seperti apa. Nah kali ini kita akan lebih spesifik lagi melihat Indonesia terutama di 2025 dan seterusnya paling tidak selama 5 tahun ke depan begitu ya. Dan secara spesifik kita malam hari ini akan lebih membahas terkait pembangunan manusia. Kenapa? Karena dalam sasaran utama, boleh di next Mas? Ya, sasaran utama RPJMN pemerintahan kita yang baru ke depan itu mengutamakan beberapa hal. Ada di antaranya pendapatan per kapita setara negara maju, kemudian kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan ini salah satu yang nanti akan kita bahas secara utuh dan juga intensitas emisi GRK menuju net zero emission begitu. Dan kita melihat bahwa pembangunan manusia ini adalah salah satu pilar yang penting untuk kita menuju Indonesia yang lebih baik, apalagi negara kita punya tujuan ya Indonesia Emas 2045 dan pemerintah kita yang sekarang pun cukup optimis ya membangun Indonesia dengan berbagai program yang dicanangkan begitu. Dan harapannya nanti pemerintah kita menargetkan indeks modal manusia itu di angka 0,59 di tahun 2029. Nah bagaimana situasi yang sekarang itu berdasarkan data tahun 2023 angkanya masih di 0,54. Mungkin akan bisa kita mengarah ke sana. Dan untuk melengkapi itu pemerintah juga menyusun beberapa hal, program, target untuk mencapainya dan mungkin kita kenal ya pemerintah sekarang punya quick wins, beberapa program hasil terbaik cepat begitu. Ada beberapa di antaranya terkait pembangunan manusia itu pemerintah mencanangkan beberapa program terkait dengan pendidikan, kemudian kesehatan, salah satunya dengan makan bergizi gratis dan beberapa program pendidikan serta kesehatan lainnya. Dan boleh di next. Bapak Ibu, karena kami dari Kompas, mungkin Bapak Ibu sempat mendengar atau mungkin membaca ya pemberitaan Kompas yang terbaru. Baru minggu-minggu ini kami merilis hasil survei, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya dan secara spesifik kami juga menanyakan kepada publik seperti apa respon masyarakat terkait program pemerintah yang dicanangkan tadi terkait dengan quick wins. Kami melihat bahwa memang dalam beberapa hal masyarakat cukup mengapresiasi ya, ini kami perlu sampaikan bahwa hasil survei kami ini menangkap persepsi publik terutama dalam hal 100 hari kinerja pemerintah, 100 hari pertama kinerja pemerintah. Ada beberapa hal yang kami tanyakan dalam hal ini terkait dengan program prioritas yang tadi saya sampaikan di awal yang menjadi
langkah pemerintah untuk mencapai target-targetnya. Ada beberapa mungkin tidak terlalu kelihatan ya karena kecil. Ada beberapa hal yang memang sudah mendapatkan apresiasi cukup tinggi dari publik, tetapi dalam beberapa hal yang cukup menjadi highlight pemerintah sekarang, misalnya seperti memberi makan bergizi gratis, kemudian menyediakan rumah bersanitasi baik, dan juga beberapa program kesejahteraan sosial lainnya, itu berdasarkan survei kami yang terbaru yang dilakukan tanggal 4 sampai 10 Januari itu masih mendapatkan tingkat kepuasan yang relatif rendah dibandingkan dengan program yang lain. Ini mungkin wajar karena memang kan baru berjalan dan kita tahu bersama bahwa dalam 100 hari pelaksanaannya, terutama misalnya makan bergizi gratis itu kan baru dimulai awal Januari kemarin. Memang masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi, kami menangkapnya seperti itu. Dan mungkin menjadi tantangan lain selain tadi persepsi publik menyampaikan bahwa memang kinerja yang baru ini belum terlalu memuaskan, masih banyak PR lainnya juga. Boleh dibantu di next, Mas. Terkait dengan pembangunan manusia, memang kalau dari data yang kami kumpulkan, terkait skor peringkat daya saing negara berdasarkan IMD World Competitive Report itu Indonesia memang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, tetapi memang dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, terutama negara tetangga kita yang tergabung dalam kelompok ASEAN itu kita masih relatif tertinggal. Jadi memang perbaikan-perbaikan itu masih ada, tetapi rasanya kita perlu bergerak lebih kencang, melaju lebih kencang begitu ya, karena kita tahu banyak hal yang ingin kita capai ke depan, terutama dengan pemerintah kita, salah satunya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang kita sama-sama ingin menuju ke sana, tetapi kita sama-sama tahu rada kayaknya PR-nya masih banyak begitu ya. Dan apa saja PR itu dan apa sih yang harus dilakukan, terutama terkait dengan pembangunan, terutama pembangunan manusia, itulah yang akan kita diskusikan malam hari ini. Dan saya tidak sendiri, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Erika bahwa kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, terima kasih sudah hadir. Dan saya akan undang satu persatu ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan, yang pertama ada Ibu Mutia Gani Rohman. Beliau merupakan pakar sosiologi organisasi dan sosiologi pembangunan, sekarang mengajar sosiologi di Universitas Indonesia, Ibu. Dan beliau juga punya ketertarikan terkait korupsi. Dan berdasarkan catatan kami, tahun 2022 lalu, Ibu Mutia ini mendapatkan penghargaan cendekiawan berdedikasi dari Kompas. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan beliau juga pernah menjadi anggota tim panitia seleksi pimpinan KPK tahun 2015 sampai 2019. Kemudian menjadi panelis dalam uji publik calon pimpinan KPK 2019 sampai 2023. Dan beliau juga punya banyak fokus gitu ya, salah satunya terkait ekonomi, organisasi, dan terutama sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi, karena sudah hadir, kami langsung undang Ibu Mutia, mohon untuk bisa bergabung dengan kami di depan. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk Ibu Mutia. Oh iya, silakan Ibu. Terima kasih sudah hadir, dan sembari menunggu Ibu Mutia, saya juga akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Amih Al-Humami, beliau merupakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Silakan Ibu Mutia. Ya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan di Bappenas tahun 2016 sampai 2019. Kemudian menjadi Direktur Pendidikan dan Agama tahun 2019 sampai 2020. Dan menjadi Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan juga di Bappenas tahun 2020 sampai 2023, dan sekarang menjadi Kepala Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau juga sering sekali menulis beberapa artikel ya, sering juga terbit di Harian Kompas, kemudian di pemberitaan lainnya, dengan fokus topik dalam hal pendidikan, sosial, dan juga budaya. Baik, Bapak Amih, boleh kami persilakan untuk bergabung. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk Bapak Amih. Terima kasih sudah hadir Bapak. Dan yang terakhir ada juga Bapak Muhammad Amir Syarifuddin. Beliau merupakan Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenaker. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Sarjana Teknik Institut Teknologi Nasional Malang, kemudian Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pancasila.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BPKK Bekasi dan juga Kasubdit Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta. Nah ini kayaknya memang cocok nanti kita tanya-tanya soal pembangunan manusia. Baik Bapak Amir boleh bergabung dengan kami ke depan, mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Iya, saya ucapkan terima kasih Bu Mutia, Bapak Ami dan Bapak Amir sudah bergabung. Bagaimana Bapak Ibu, sehat kondisinya? Alhamdulillah, sehat ya. Bapak baru datang, sehat ya? Kena macet tadi Pak? Lumayan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu di tengah kesibukan dan juga kemacetan, hujan yang terus sekarang ini memang lagi musim hujan begitu ya. Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan Bapak Ibu juga yang sudah bergabung dengan kami di tengah berbagai kesibukannya. Dan tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di awal, diskusi kita akan lebih banyak berfokus tentang Indonesia ke depan, apa saja strategi pembangunan untuk ke depan dan terutama terkait dengan pembangunan manusia karena kita tahu untuk pembangunan ke depan itu faktor manusianya, SDM-nya itu sangat penting. Dan sebelum nanti kita ke diskusi, bincang-bincang, Bapak Ibu sudah menyiapkan materi ya, kami berikan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk masing-masing memaparkan materi yang sudah disiapkan. Mungkin dimulai dari Ibu Mutia Gani. Oh gitu, baik. Sesuai urutan kehadiran Ibu. Nanti kayaknya flow-nya lebih cocok Mbak, kalau Ya. saya nomor 1 karena agak luas ya. Betul. Baik, selamat malam Mbak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya berdasar kantornya, jadi memang dalam 10 menit dan temanya besar sekali, itu ya saya harus memilih, oh berarti kalau gitu saya harus jelasin apa, karena kalau berbagai aspek kan nggak selesai-selesai, banyak sekali ya. Nanti akan beberapa aspek akan disampaikan oleh Pak Ami dan Pak Amir tentu ya untuk jelasnya. Nah jadi keputusan saya akhirnya adalah bagaimana logika sistem yang namanya transformasi itu. Jadi saya memutuskan itu karena saya tahu waktunya nggak banyak. Jadi tinggal mengisi gitu. Ini sebenarnya semacam hipotesa, logik gitu. Jadi bisa diterapkan di berbagai bidang gitu kalau nanti disesuaikan tentu ya. Pertama-tama kan ini judulnya transformasi ya. Nah saya pikir merupakan tantangan bagi kita selalu berpikir pada kondisi apa ya, struktural gitu. Karena selama ini yang jalin menjalin, karena selama ini terus terang sejak reformasi, karena saya ahli keahliannya pembangunan, itu saya perhatikan ini kelihatannya kita tuh semakin jauh, baik akademisi, apalagi pemerintah, itu memikirkan sesuatu perubahan yang konseptual gitu. Jadi semua segmental, penyelesaian kemiskinan, kemudian juga pendidikan, tapi semuanya akan yang bisa diukur oleh angka-angka. Tetapi ya misalnya kesehatan, lebih banyak orang bisa di rumah sakit dan sebagainya, kemiskinan turunnya berapa. Tetapi underlying sistemnya, sistem kenegaraan kita itu udah semakin jauh gitu. Anda, Bapak dan Ibu silakan membuktikan, itu studi-studi di universitas pun semakin jarang misalnya tentang kaitan hubungan pembangunan antara wilayah. Saya ingat waktu zaman sebelum reformasi itu studi-studi itu banyak sekali. Yang namanya pemikiran pembangunan tuh ada. Nah sekarang tuh segmental, berapa penyelesaian kemiskinan, akhirnya menjadi isu-isu yang pecah gitu. Jadi kita sudah mungkin belasan tahun terbiasa tidak berpikir sebagai suatu perubahan. Nah padahal ini tantangannya kan 22 tahun lagi. Jadi berarti kan judulnya tuh bukan segmental tetapi sesuatu yang dibangun langkah demi langkah tapi sistemik gitu. Nggak mungkin enggak gitu ya kalau kita nggak mampu menyatukan satu sama lain. Nah jadi
itu kemudian jadi berarti kan transformasi itu bukan segmental lagi tetapi perubahan secara struktural. Kemudian saya cepat aja terpaksa transformasi selalu dalam konteks multidimensional. Jadi kalau misalnya kita membahas malam ini pengembangan sumber daya manusia, maka tidak bisa tidak kita bicara pada perubahan sistem politik, juga kemudian kemampuan birokrasi. Birokrasi kemampuan kan juga ditentukan oleh kalau berpikir sistem tuh ada strategic interaction, jadi kelompok-kelompok strategis yang mengarahkan kemana ya arah birokrasi kita ya, reformasi apa nggak diperhatiin, apa dibuat seperti semacam itu aja gitu, atau memang semakin jelas arahnya. Jadi dipengaruhi oleh strategic group interaction gitu di situ. Nah, mereka arahnya kemana? Makanya suka mandeknya juga di situ karena nggak ada dorongan dan juga terlalu sibuk satu sama lain. Masalah politik menurut saya sudah sangat terlalu banyak menyerap energi kita. Kemudian multidimensional berarti kan kita memperhitungkan kalau misalnya kita ngomong pengembangan sumber daya berarti kan juga ngomong politik, kemampuan sosial yang ada di dalam masyarakat kita sendiri jangan dilupakan gitu. Nah ini belakangan ini kalau ngomong soal non-governmental organization selalu bicaranya yang kritik, yang advokasi, sebenarnya jauh dari itu. Yang namanya non-governmental organization juga macamnya banyak sekali dan juga apalagi fungsinya. Nah ini tidak mungkin dan sangat sayang sekali kalau tidak dimasukkan dalam framework perubahan ini. Nah itu tapi bagaimana menghandle-nya di dalam suatu pemikiran gitu ya. Jadi yang lain yang mau saya sebut adalah selain menyangkut logika dan jalinan kelembagaan gitu satu sama lain, itu transformasi membutuhkan adanya kemampuan mengarahkan atau mengkonstruksikan kesepakatan dan komitmen. Sekarang kita lihat kalau terlalu politisasi di antara strategic group, bisa dibayangin kan, misalnya apakah kayak yang sekarang Thailand misalnya bisa punya agroindustri, itu mungkin udah 30 tahun rajanya bilang kamu tutup mulut dulu, kita fokus ke agroindustri gitu. Nah, bagaimana hal semacam ini tercapai dalam sistem politik seperti Indonesia? Kita menjadi fokus kalau bangun agriculture itu sebenarnya nggak pernah berhasil ya, gitu. Jadi kayak itu ya nggak pernah berhasil. Nah, kemudian kita import beras ribut terus import nggak import segala macam. Nah kemudian melibatkan interaksi politik. Nah betul bahwa misalnya di dalam program mohon di slide nomor 2 itu memang kan di sebelah itu agenda pembangunan ada 1 sampai 5. Di situ disebut misalnya memperkuat ada peningkatan integritas partai politik gitu. Nah, itu kan sebenarnya itu terkait dengan partai politik kan seharusnya membawa kontrol dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan masyarakat seharusnya. Jadi kan logikanya di situ memperkuat integritas gitu. Nah, itu sebenarnya sudah diakui bahwa ada interaksi politik. Cuman kita masih menunggu Pak Ami dari Bappenas, kita sedang mengintegrasikan ya. Belum keluar ya? Sudah. Kita belum dapat, katanya satu sama lain akan diintegrasikan di program-programnya. Kan ini baru terpecah. Oke, baik, nanti saya minta. Baik. Jadi pengen tahu nih sebenarnya ini gimana antara 5 ini, karena kan tuh multidimensional kalau misalnya suatu perubahan. Jadi perubahan tata kelola berkaitan dengan perubahan pengembangan sumber daya manusia misalnya. Kemudian pembangunan ekonomi, kerakyatan juga terkait dengan itu, semua terkait. Dan ada, baik kita langsung ke slide nomor 4 ya, yang transformasi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan. Nah, yang kayak gini pasti terjadi konflik kepentingan dan resistensi status quo ya. Kita bisa lihat nanti, saya kasih 2 kasus di sini. Jadi pertama soal fokus dari strategic group, apakah mereka cukup mendorong kemampuan kelembagaan menjadi mampu melakukan program-program memperkuat transformasi Indonesia atau tidak. Karena kan bagaimanapun para elit politik itu pengambil putusan tuh seperti butuh dorongan gitu untuk untuk fokus gitu. Nah, jadi kita nggak selalu mengandalkan pada
presiden dan orang-orangnya. Jadi kembali lagi presiden. Jadi seperti sistemnya nggak jalan gitu. Jadi sebenarnya gimana ini menjadi sesuatu kekuatan yang mendorong institusionalisme dari kemampuan membangun transformasi tadi. Oke, jadi sebenarnya butuh yang satu lagi, proses konsolidasi itu sangat diperlukan karena sekali lagi kita nggak fokus karena strategic group yang memutuskan arah dari pengembangan institusi tadi. Itu sebabnya transformasi membutuhkan bangunan legitimasi yang tidak artifisial di mana arena publik cukup berfungsi secara sehat dan rasional. Jadi kalau misalnya ada kritik, pandangan tentang pembangunan, kita hendaknya pemerintah tuh mengontrol lah itu irasionalitas wilayah publik dengan buzzer, dengan orang-orang yang juga secara independen mencari kehidupannya menjadi buzzer gitu, yang siapa aja dia nempelnya gitu ya. Jadi yang bisa dikontrol oleh pemerintah tuh dikontrol lah karena kita butuh arena publik yang sehat untuk transformasi, kita butuh konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi kan mesti jelas apa sih yang diomongin, apa sih yang sedang kita nilai gitu kan, sederhananya gitu. Nah jadi sebenarnya pemerintah sudah mengangkat satu instrumen, suatu mekanisme yang mengarah ke sana, cuman nggak begitu jalan ya menurut saya. Karena dia bilang kan kalau pembangunan itu mesti evidence based, itu mungkin sudah dikatakan sejak 10 tahun ya Pak Ame ya, 10 tahun evidence based gitu kan. Tetapi evidence apanya gitu, evidence-nya dicari dengan cara seperti apa, apakah kerjasama universitas dengan itu menjadi fokus dengan poin-poin paling krusial dari pembangunan. Apakah semua dana riset kita tuh memadai cuma 0,3%, seperempatnya Malaysia gitu. Kira-kira 1,2 dia kalau nggak salah dari gross domestic product-nya. Nah, kemudian kita cuma 0,3 dan termasuk paling rendah seperti negara-negara yang masih bingung gitu mau kemana. Padahal kita udah punya sekian banyak dokter, udah punya kelembagaan seperti ini, lembaga ekonomi seperti ini gitu. Nah, jadi kan mereka seperti nggak ada arah, basis dari evidence base itu kemana? Diperoleh oleh siapa? Nah itu itu merupakan mekanisme membangun kesepakatan. Karena kalau ada evidence base, kita tuh tahu berantemnya di soal apa. Dan di mana kekurangan kita dari tahun ke tahun. Itu aja, simple aja. Jadi kalau mau transformasi, nggak mungkin kita terpecah-pecah tanpa fokus tentang apa yang perlu diambil langkah pertama. Nah, tantangan multidimensionalnya adalah kerangka pembangunan yang menurut saya khawatir ada kecenderungan semakin kuat bahwa pemerintah sekarang itu memandang sebagai state oriented capacity yang memperkuat kemampuan negaranya aja gitu. Jadi dia akan melayani, memberi gitu kan. Tetapi itu tidak realistis karena negara tidak mampu. Dia sendiri masih sibuk dengan banyak hal yang tidak konsolidasi tadi. Pemerintah pusat nggak begitu berhasil mereformasi pemerintah daerah menurut saya. Nah, untuk menjadi instrumen pembangunan kecuali beberapa yang didorong oleh kepala daerahnya yang progresif sendiri. Jadi bukan karena sistemnya gitu yang membantu dia. Nah, jadi kemudian bagaimana negara tidak boleh berpikir memperkuat dirinya sendiri apa-apa. Nah, gimana letak masyarakatnya di mana? Bagaimana dia memahami masyarakat di sini? Itu dia. Saya khawatir bahwa ide di balik itu adalah negara memberi, gitu kan. Jadi kemudian kalau mengontrol negara siapa? Kemudian juga apakah dia punya sumber daya dan sebagainya. Pemikiran sendiri juga tentu bukannya dari dia sendiri ya. Nah, misalnya saja contohnya Bu, yang termasuk dari mereview kembali kerangka pembangunan adalah kita lihat aja BUMN sekarang ini sebagai organisasi strategis. Misalnya ini salah satu poin yang perlu dibahas lagi. Apakah wewenang dan kinerjanya sesuai dengan raison d'être yang diinginkan? Kan salah satu fungsi dari BUMN adalah memfasilitasi pembangunan bergeraknya ekonomi yang dilakukan bukan oleh negara. Jelas. Nah, tapi kita sering mendengar di kalangan pengusaha bahwa ini pemerintah kok udah BUMN, udah pengatur, pelaksana, ya terang aja kita kalah gitu. Itu kan udah mesti didengerin banget kritiknya bahwa ini sebenarnya dia fungsinya di situ apa, karena kalau dia punya dua-duanya
itu rentan pada konflik of interest ya, itu sangat, jadi wajar sekali, jadi kita tahu aja BUMN kita gitu, seperti itu, jadi lamban gitu ininya, putar-putar konsep penyatuan lah segala macam, jadi tapi sebenarnya governance-nya tuh kemampuan dia melayani masyarakat itu nggak menjadi ukuran bagaimana dia, apakah dia jadi korporasi besar, apakah disatukan gitu, nggak pernah didasarkan pada bagaimana dia menjadi semakin mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang BUMN itu gitu kan. Jadi kan tentu masing-masing beda. Kemudian nggak usah disebut korupsi dengan karakter institusional udah pasti ya. Ya Anda bisa lihat waktu tahun lalu saya termasuk dari tim reformasi percepatan reformasi hukum dari bidang sumber daya. Ada 4, anti corruption, sumber daya alam, pembuatan undang-undang, dan satu lagi apa saya lupa. Nah itu 50 ahli terpilih dikoordinir oleh Menko Polhukam kerjasama dengan kemitraan. Itu rekomendasi kita tuh sistematis, detail 50 ahli. Pernah ada usaha seperti itu, dipakai nggak, seberapa jauh gitu dipakainya gitu. Orang detail banget, udah rekomendasi pendek, panjang, analisa sistem gitu. Nah itu tinggal misalnya gimana kita memperbaiki masalah conflict of interest, itu juga ada ininya gitu, ada rekomendasinya. Nah kalau misalnya yang rekomendasi yang dikerjakan dengan uang, waktu, tenaga ahli yang begitu besar nggak dipakai, terus kita mau pakai apa gitu sebagai basis evidence based study gitu, itu menjadi pertanyaan besar ya. Jadi kita harus punya mekanisme kesepakatan gitu yang mau diperbaiki apa. Kapasitas birokrasi lokal, saya nggak perlu di koran yang saya tulis Kompas itu memang ada data siapa referensi, tapi kita nggak perlu terlalu panjang sini. Kemampuan inovasinya ternyata rendah, kecuali inovasi ternyata kebanyakan di bidang kesehatan. Gak heran kan kepuasan di bidang kesehatan, karena pemerintah memang paling berhasil dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan. Rumah sakit menjadi lebih teratur, semua pelayanan semua teratur. Memang itu menurut saya sih patut diapresiasi sekali. Jadi nggak heran juga kalau penemuan informasi daerah kebanyakan di bidang kesehatan karena dia nempel dengan flagshipnya program pemerintah. Jadi kan bukannya belum membuktikan pemerintah daerah itu bisa. Nah, inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik itu jauh di bawahnya persentasenya gitu. Jadi Anda bisa bikin kesimpulan sendiri gitu bahwa inovasi udah nggak begitu banyak, juga angkanya juga biasa-biasa aja, tapi juga terutama di wilayah yang flagship pemerintah pusat. Kemudian model akuntabilitas ternyata meskipun ada segala macam sakit maksudnya untuk akuntabilitas ternyata belum berhasil sekali membuat pemerintah daerah menjadi instrumen pembangunan yang accountable dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu bukan kita pikir hanya masyarakat butuh apa ya, modal, makanan, sekolah, bukan, tetapi perubahan sistem macam apa yang ada di daerah, termasuk perubahan undang-undangnya, aturannya, institusinya, itu yang namanya kebutuhan masyarakat. Jadi bukannya penyediaan ya, itu sih mah nggak kelihatan strukturalnya. Nah, jadi berapa persen pemerintah daerah yang kepalanya yang progresif dan juga mempunyai basis politik untuk bisa mengambil inisiatif, karena memang juga nggak gampang, ada kerumitan peraturan dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Bu Mutia, ini pemanasannya udah hot sekali ya. Banyak sekali yang menjadi catatan dari Bu Mutia terkait tadi ya, arah pembangunan kita itu terlampau segmental, jadi masih kurang sistemik begitu ya Bu ya. Padahal untuk pembangunan yang ke depan kita butuh langkah yang luar biasa, dan tadi juga rasanya kita sama-sama tahu bahwa memang akhir-akhir ini agak lebih heavy politik begitu ya Bu. Padahal kita punya tujuan yang tadi Indonesia Emas 2045 ini kan bukan sesuatu yang gampang begitu. Dan ada beberapa catatan lainnya, dan saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bu Mutia kepada Kompas kira-kira 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, izinkan saya mengutip ya Bu Mutia, beliau bilang cara paling mudah untuk meramalkan sesuatu dan melakukan perubahan adalah melihat karakter organisasi yang kita punya. Dan tadi rasanya Ibu Mutia sudah menggali begitu dalam ya, karakter negara kita itu seperti apa begitu. Nah,
kita sudah ada juga Pak Amih dan Pak Amir yang juga sekarang kebetulan ada di pemerintahan gitu ya Pak. Nah mungkin bisa juga menyampaikan apa-apa saja yang sekarang ini sudah dilakukan pemerintah, apa yang mau digapai, dan mungkin juga akan sedikit menanggapi dari Bu Mutia juga boleh, monggo dari Pak Amih dulu mungkin. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan slide-nya sudah ditampilkan ya. Saya akan bicara ringkas saja dengan memilih slide yang relevan untuk kita diskusikan bersama. Jadi karena yang diminta itu adalah bagian dari transformasi untuk peningkatan kualitas SDM. Tadi terima kasih sudah ditayangkan survei Kompas tadi yang dari 1 nomor 6 itu kebetulan ada di domain kedeputian kami gitu. Betul. Jadi ada kesehatan pendidikan, terus ada termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, ada TBC. Yang agak rendah memang di makan bergizi itu. Yang tingkat kepuasannya masih di agak ke bawah itu. Tapi memang itu tidak bisa serta-merta. Tapi dari sisi perencanaan program dan juga kebijakan itu sudah solid sesungguhnya. Tapi teknis pelaksanaan memang karena ini skala masif. Betul. Dan menjangkau seluruh Indonesia dengan target dan sasaran yang amat sangat besar, maka memang antara memenuhi ekspektasi publik yang demikian tinggi dengan kapasitas eksekusi yang itu memang belum sepadan itu. Tapi itu tepat diikhtiarkan. Nah, di slide yang visi Indonesia Emas 2045 itu saya tidak akan menjelaskan ke semua nomor itu, saya nomor 1 sama nomor 3 saja. Jadi di situ ditulis bahwa tadi juga sudah di-highlight oleh di presentasi awal tadi ini pendapatan per kapita setara negara maju. Yang di situ ditulis ya baseline untuk pendapatan sekarang itu 5.500 tahun 2025 dan kemudian nanti diproyeksikan menjadi antara 23.000 sampai dengan 30.300. Ada kritik publik memang, kok sedemikian optimisnya, sedemikian beraninya menaruh angka sedemikian tinggi di tahun 2045. Ini ada referensinya dan ada basisnya. Kalau kita membaca berbagai macam laporan dunia, apakah World Economic Forum, apakah OECD, apakah McKinsey atau World Bank sendiri, itu kan kita menyaksikan di situ mereka, ini global ini, observasi global, menempatkan Indonesia di tahun 2050 itu 1 dari 5 negara dengan kekuatan ekonomi dunia terbesar. 1 dari 5. 1 dari 5. Ini kebetulan tidak ditampilkan saja. Dan itu mereka yang menuliskan itu, bukan Indonesia, bukan pemerintah Indonesia. Jadi dengan analisis begitu tentu mereka bisa menimbang. Pertama mungkin size of nation, size of population kan besar sekali. Dan itu menjadi modalitas yang sangat kuat untuk kalau misalnya kita bisa menggerakkan semua modal sosial budaya dan kekayaan sumber daya alam yang intinya syaratnya 2 pokok yang harus dipenuhi. Sumber daya manusia berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Kalau syarat itu dipenuhi, maka pencapaian tinggi dari sisi target pendapatan tadi itu sangat mungkin dipenuhi. Nah, kita bisa bercermin pada pengalaman yang terdekat saja, Korea Selatan. Ini Pak Dr. Hasan Wirayudana dan Pak Ibu Dr. Dina pasti paham bagian ini. Tahun 60-an itu kan kira-kira sama Indonesia dengan Korea Selatan itu. Jadi pendapatan per kapitanya hanya $600 saja. Tapi berselang setengah abad, 50 tahun, 60 tahun, itu lompatan spektakuler dialami oleh Korea Selatan. Dan itu kalau kita baca di Culture Matters itu nyata sekali itu. Faktor sumber daya manusia, faktor penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Karena pengetahuan inovasi teknologi itu adalah faktor pembeda bagi keunggulan ekonomi setiap negara. Nah, bisa dibayangkan kita dalam posisi sekarang masih di baseline 5.500, sementara untuk Korea sekarang sudah di atas 30.000 dengan posisi yang pada saat itu sama. Jadi memang ada dimensi sumber daya manusia yang harus diperkuat dan penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi itu yang harus juga dikembangkan. Karena itu maka tidak sangat bisa dimengerti kalau innovation driven economic growth dan juga technology driven economic development itu adalah faktor pembeda, penentu bagi kemajuan dan pencapaian ekonomi tinggi di Korea Selatan. Dan itu sebenarnya juga jalan yang sama diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Cina hal yang serupa dilakukan itu. Nah, karena itu maka di sumber daya manusia berkualitas nomor 3 itu ditetapkan 0,56 sekarang dan kemudian nanti di akhir RPJMN
2029 0,59 dan nanti di ujung 2045 0,73. Apa maknanya angka ini? Langsung ke slide ini saja, Human Capital Index. Nah ini nanti akan dikaitkan juga dengan soal bonus demografi. Jadi Human Capital Index itu mengukur tingkat produktivitas penduduk suatu negara. Nah kita ini di antara negara-negara dunia, kita di peringkat 96 dengan nilai 0,56 itu. Jadi anak-anak Indonesia yang lahir hari ini 18 tahun kemudian, umur 18 tahun, kemampuan produktif maksimumnya itu hanya 56%. Gitu. Nah itu yang harus diperbaiki. Cara memperbaikinya investasi di dua sektor, pendidikan dan kesehatan. Nanti dijelaskan mengapa di dua penting itu. Nah kita masih menghadapi ini komposit pembentuknya untuk indeks pembangunan manusia itu adalah kesehatan. Salah satunya itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa anak itu punya kemampuan bertahan hidup, balita umur 0 sampai 5 tahun, di bawah 5 tahun. Kemampuan bertahan hidup, karena ini human capital. Nah syaratnya itu adalah perbaikan gizi. Nah nanti ada relevansinya dengan makan bergizi gratis itu. Kemudian stunting kita sekarang 21,5%. Itu tinggi sekali. Kalau nanti akan dihubungkan juga stunting dan kemampuan hasil belajar siswa akan sangat kelihatan nyata kausalitasnya. Kemudian yang komposit untuk pendidikan itu adalah hasil belajar siswa dan harapan lama sekolah. Jadi yang kita rujuk itu adalah kualitas pendidikan. Jadi bagaimana proses pembelajaran, praktik pembelajaran, lembaga pendidikan di Indonesia itu harus melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Salah satu ukurannya ya PISA, karena itu terbandingkan antar negara. Nah PISA kita memang amat sangat jauh dari rata-rata OECD. Jadi kita 390, 370, 360 antara sains, matematika dan literasi. Rata-rata OECD itu 440. Nah nanti kita membayangkan di tahun 2045 PISA Indonesia itu kira-kira OECD sekarang nilainya itu. Dan itu akan menjadi bangsa yang produktif. Dan itulah apa studi OECD itu. Nah, sebagaimana dalam grafik itu digambarkan dengan kebijakan-kebijakan yang betul-betul terobosan, dan karena itu maka Pak Presiden Prabowo Subianto mengapa harus ada sekolah unggul, mengapa harus diperbaiki itu infrastruktur sosial, rumah sakit yang berstandar supaya pelayanan kesehatannya menjadi lebih baik gitu. Dan juga memperkuat perguruan tinggi dengan pengembangan bidang ilmu terutama hard sciences, STEM. Itu. Nah, slide berikutnya. Ini modal penduduk kita. Ini masih sensus tahun 2010, jadi masih 270 juta. Tapi kalau untuk sekarang tahun 2025 ini 2025 itu sudah 285 juta. Nah, Indonesia itu di antara negara Asia yang tingkat umur penduduk produktifnya itu salah satu yang terbesar. Nah, kita kira-kira berapa itu? 78 itu penduduk Indonesia. Kalau kita bisa lihat di grafik yang piramida yang paling bawah itu, yang kanan, itu kelompok terbesar itu adalah penduduk usia muda produktif. Dan itulah yang harus kita kapitalisasi, dan kita hanya bisa memanfaatkan bonus demografi yang tingkat ketergantungan dependensi rasionya itu mencapai terendah itu 46,7, dan itu berlangsung antara tahun 2025 sekarang sampai dengan tahun kira-kira 2037. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi dengan syarat tadi, ya investasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan, maka manfaatnya akan bisa dipetik secara maksimal. Nah itu ini betul-betul 5 tahun ini periode kritikal, pembuktian bagi kita sebagai bangsa apakah bisa memanfaatkan modalitas SDM yang demikian kaya ini dan kemudian untuk bisa betul-betul produktif. Jadi kalau kita SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tercermin nanti pada tingkat produktivitas itu adalah pada
mereka yang lulusan setidaknya sekolah menengah, dan apalagi kalau misalnya perguruan tinggi, dan dia untuk masuk ke sektor-sektor pekerjaan yang memerlukan keahlian menengah dan tinggi. Karena kalau keahlian menengah dan tinggi nanti akan terhubung dengan tingkat upah yang tinggi juga. Dan juga produktivitasnya, laju produktivitasnya makin tinggi juga. Di slide berikutnya, nah ini problem kita, ini Ibu dan Bapak sekalian, sekarang ini kita di tahun-tahun sekarang, penduduk yang dalam jumlah yang demikian besar tadi itu, mayoritas hanya berpendidikan SMP, madrasah sanawiyah ke bawah, 58%. Jadi tidak mungkin kita bicara tentang produktivitas tinggi kalau penduduk Indonesia kualifikasi pendidikannya seperti ini. Nah karena itu maka kita harus bergeser ke arah kanan, setidaknya itu di tengah itu grafiknya. Jadi yang pendidikan SMP itu makin kita turunkan, kemudian kita naikkan yang setidaknya sekolah menengah, karena itu nanti akan wajib ada program wajib belajar 13 tahun. Jadi kita di Bappenas sudah menyusun peta jalan, dan untuk program wajib belajar 13 tahun itu sudah diadopsi oleh Kementerian Pendidikan. Dan apalagi nanti kalau ini setidaknya harus mendekati 50%, kami proyeksikan 45 sampai dengan 50%, setidaknya sekolah menengah. Nah kalau itu yang dilakukan itu kita sudah bisa membangun apa yang kita sebut sebagai critical mass, yang nanti apabila diperkuat dengan penduduk usia 19 tahun sampai 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi. Punten Bapak, 2 menit lagi ya. Oke, ini saya pindah langsung ke slide ini saja, prevalensi stunting yang dalam peta itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mengapa makan bergizi gratis itu penting? Ini situasi kita. Jadi stunting itu adalah anak-anak yang tadi balita itu gagal tumbuh kembang secara maksimal. Jadi kecerdasan kognitif, brain development dia tidak maksimal, dan karena perkembangan otaknya tidak maksimal itu pasti karena kekurangan gizi. Nah, menjadi sangat penting investasi untuk SDM itu dimulai dari perbaikan gizi, pembangunan gizi, perbaikan gizi. Karena kalau anak terkena stunting, sekali dia terkena stunting, meskipun ada pemulihan, tapi pemulihannya tidak sempurna. Dia ada istilahnya ada efek sisa dalam kesehatan, dalam ilmu kesehatan masyarakat itu. Kecerdasannya itu tidak paripurna. Nah, di yang warna-warna merah pekat itu ada di Pulau Sumatera, ini Aceh, Sumatera Utara, ada juga sebagian Kalimantan yang besar itu, Jawa, hampir semua Jawa itu. Dan mengapa kemudian makan bergizi selain ke anak sekolah, itu juga kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Karena ini pada periode critical golden age itu, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 hari janin di dalam kandungan ibu, dan kemudian 730 hari ketika dilahirkan dalam rentang 2 tahun umur balita itu. Kalau investasi perbaikan gizi itu fokus pada anak ini, maka akan diharapkan, dan ini mudah-mudahan nanti dalam jangka menengah, jangka panjang akan bisa dilihat hasilnya, program makan bergizi gratis Pak Prabowo Subianto ini. Nah ini yang terakhir, ini hubungan kait-mengait antara investasi di sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, dan slide satu lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberi penekanan sini, ini hubungan antara prevalensi stunting dan nilai PISA. Jadi ini Indonesia stuntingnya prevalensi 21,5, Filipina itu 26,8, PISA-nya juga jauh di bawah rata-rata OECD di grafik ini. Dan negara-negara seperti Korea Selatan dan juga Singapura itu di bawah 3%. Singapura itu 2,6%, Korea Selatan 2,8%. Nilai PISA-nya jauh di atas OECD. Mereka 570, 580 rata-rata. Jadi ada hubungan kait-mengait, dan kami memberi box yang warna biru itu yang di dalam grafik itu. Jadi tahun 2003 anak-anak Indonesia balita itu 0 sampai 5 tahun itu dari 21,1 juta balita itu 7,2 itu menderita stunting. Nah, kalau kita tarik kemudian mereka umur 10 tahun kemudian atau 12 tahun kemudian, itu dia umur di atas 15 tahun. Dari 7,2 juta ini secara acak
ketika dia umur 15 atau 16 tahun berada di kelas 1, kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, dia ikut secara acak itu jadi uji pisahnya. Dan nilai pisah kita di bawah rata-rata OECD. Inilah kait-mengait antara mengapa perhatian pada stunting melalui perbaikan gizi, pembangunan gizi, itu amat sangat vital bagi upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Saya berhenti sampai sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Amik tadi menggambarkan beberapa hal ya, terutama ya beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak tadi menggambarkan bahwa bagaimana lalu keputusan pemerintah untuk mengambil program-program yang sekarang ya, terutama tadi terkait dengan pembangunan pendidikan, kemudian kesehatan karena melihat memang sumber daya manusia kita jika dibandingkan dengan tingkat global memang dalam beberapa aspek masih cukup tertinggal dan salah satu upaya pemerintah adalah tadi melalui makan bergizi gratis karena untuk mengurangi stunting, kemudian supaya menguatkan ya kualitas sumber daya manusia kita. Dan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Pak Ami, kita akan bergeser dulu ke Pak Amir ya Pak terkait dengan dari Kementerian Ketenagakerjaan sejauh ini kalau saya lihat dari beberapa materi Pak Amir akan berkaitan dengan pendidikan vokasi dan pendidikan lainnya. Silakan Bapak. Makasih Mbak. Sayang tadi di persepsi publik tadi nggak ada aspek ketenagakerjaan yang ditayangkan oleh Kompas gitu. Oh baik, ada Pak sebenarnya di pemberitaan tapi aspek ketenagakerjaan itu ada dalam dimensi ekonomi yang kami lihat waktu itu ekonomi, ya. terkait dengan bagaimana pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memang kebetulan itu penilaiannya paling rendah di antara ukuran-ukuran lainnya Pak, PR-nya masih di situ. Makasih, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Bapak Ibu, salam kenal juga Bapak Ibu sekalian, Amir dari Kemenaker, dari Direktorat yang bidangi standar kompetensi kurang lebihnya ya. Ingin membagi informasi terkait dengan apa yang ada di kami ya. Mungkin lebih baik membatasi diri terkait dengan apa yang menjadi kewenangan di kami ya. Tadi kalau dari Bapenas kan sifatnya lebih komprehensif Pak ya, secara nasional gitu. Sebenarnya di sebelah saya itu harusnya ada dari pendidikan dia gitu ya, sehingga bisa lebih nyambung gitu ya. Dari Bappenas ada pendidikan, baru ada kami kan aspek ketenagakerjaan tadi. Pendidikannya diwakilkan oleh Bu Mutia dari Universitas Akademisi. Ya. Oh, gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, kami dari Direktorat yang membidangi spesifik sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, kami yang spesifik yang membidangi pelatihan vokasi ya. Jadi ada pendidikan pun dibagi dua ya, pendidikan vokasinya juga ada sendiri dari adanya regulasi yang ada di Perpres 68 2022 terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Jadi peran kami hanya di pelatihan vokasi. Nah, kami juga akan menayangkan beberapa hal terkait dengan aspek-aspek yang ada di tantangan dan peluangnya kurang lebihnya seperti itu yang ada di slide 4. Slide 4 Mas, mohon dibantu. Di slide 4. Ya, di slide 4 ya, tantangan dan peluang. Nah, di situ Bapak Ibu bisa dilihat gambaran yang ada gitu ya. Tantangan yang ada itu dari aspek data BPS gitu. Data BPS kurang lebihnya kalau saya sampaikan adalah ya pengangguran masih banyak gitu ya, masih banyak. Bagaimana mengatasi pengangguran dari segi aspek tantangan yang ada ini ya. Pastinya ketika kami di Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah di hilir apa di hulunya ya kan, kami di pelatihan vokasi itu adalah ketika di dunia pendidikan sudah selesai, maka kami nggak akan terlalu berat gitu kurang lebihnya. Belum kita bicara aspek pasar kerjanya gitu ya, peluang pasar kerja itu tanggung jawab siapa sih gitu ya, ketika peluang kerja di bidang manufaktur gitu ya, ada nggak peluangnya? Kami mungkin bisa memasaknya ketika ada kebutuhan gitu ya. Dalam hal ketika kami akan melaksanakan pelatihan sesuai dengan harapan industri. Tapi pasarnya ada nggak gitu ya, peluang kerjanya. Nah, peluang kerjanya itu yang mungkin kami akan bisa mengatasi terkait ketika ada informasi bahwa memang ada peluang. Peluangnya ada di mana, kapan? Nah ini mungkin jadi pertanyaan tersendiri itu. Di mana dan kapannya itu? Apakah ada di Indonesia atau di luar negeri gitu ya? Maka ketika ada di Indonesia kami akan mendekat lebih gampang. Ketika ada di luar negeri maka kami harus melakukan kolaborasi dengan institusi kelembagaan lainnya ya. Dalam ketika akan menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri. Ada badan tersendiri, ada kementerian tersendiri. Nah, ini mungkin menjadi bagian dari
bagaimana kolaborasi terkait dengan peluang pasar kerja itu bisa dijemput. Kami di kementerian juga ada pusat pasar kerja gitu ya. Pusat pasar kerja itu adalah ketika pusat pasar kerja, informasinya dari mana? Pastinya dari orang yang membutuhkan. Ada sudah regulasi yang mewajibkan wajib lapor lowongan oleh perusahaan. Tapi bagaimana perusahaan itu mau mengisi gitu ya? Mau nggak mengisinya? Ini tantangan tersendiri ya ketika kami sudah mempunyai platform Siap Kerja di mana input dari informasi pasar kerja itu adalah informasi dari industri yang membutuhkan tenaga kerja seperti apa, kapan dan di mananya untuk mereka mengisi informasi lowongan. Ketika sudah terisi, maka siapa yang akan menggunakan data tersebut? Tentunya dari dunia pendidikan juga bisa mengakses itu. Seperti apa kebutuhan, proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depannya. Dari sisi kami ketika adalah shortcutnya ya gitu, ketika nantinya dari pendidikan vokasi tidak bisa memenuhi karena butuh waktu terlalu lama ya untuk mendidik gitu ya, butuh waktu 1 tahun, 2 tahun untuk bisa mendapatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Maka kami bisa mengambil peran ketika fleksibilitas pelatihan vokasi. Fleksibilitas pelatihan vokasi itu yang ada di balai-balai kami. Dari aspek kelembagaan Bapak Ibu, kami memiliki sebanyak 303 BLK, Balai Latihan Kerja. BLK itu kewenangannya juga ada di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Yang ada langsung di bawah kementerian itu ada sebanyak 21 balai. Di mana kami berharap di tahun depan ini sudah ada sekitar tambahan 13 provinsi yang secara organik itu berada langsung di bawah kementerian, sehingga kami lebih mudah untuk melakukan melaksanakan program-program kerja yang nantinya ketika ada di pemerintah daerah maka kami harus melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah tersebut. Bagaimana dari aspek kelembagaan kami tadi sudah menyampaikan kami memiliki kekuatan dengan adanya 300 balai latihan kerja di mana setiap tahun kami melaksanakan pelatihan itu tidak kurang dari sekitar memang tidak terlalu dari segi jumlah yang ada di balai kami itu tidak terlalu banyak gitu ya, hanya 100.000 setiap tahun kurang lebihnya Bapak Ibu ya, 100.000 ya. Tahun lalu kita melaksanakan 130.000 gitu ya. Tahun ini karena pemotongan anggaran berada di bawah 100.000 gitu, di 98.000 orang yang dilatih di balai kami. Di mana pelatihan yang ada di kami itu singkat Bapak Ibu ya, dan tidak mengenal dari manapun pesertanya, nggak mengenal umur, di mana kami harus bisa memasak lah dalam hal ketika seseorang akan siap kerja gitu ya, dengan resources yang berbeda-beda. Ketika anggaplah orang mau mengambil program teknisi otomotif Bapak Ibu sekalian, dia mau dari madrasah pesertanya, mau dia pendidikannya SMP, SMA maupun dari manapun kita harus mau melatih orang tersebut. Ini menjadi tantangan ketika input pelatihan di kami itu adalah memang peserta latih yang tidak memiliki kemampuan ketika dia mau kuliah. Karena aspek pembiayaan. Tidak mampu untuk diterima di dunia kerja karena belum memiliki kompetensi. Maka datangnya ke lembaga kami, ke balai latihan kerja kami, di mana ketika pelaksanaan pelatihan di kami itu semuanya gratis, digratiskan ya, ada subsidi dari APBN. Nah, ketika kami melaksanakan pelatihan dalam proses pelatihan di balai kami itu adalah bagaimana peran dari informasi pasar kerja ketika kita punya sistem atau jejaring industri yang ada di masing-masing BLK. Kami di masing-masing BLK UPTP kami itu ada namanya forum komunikasi antara BLK dengan industri, di mana secara organisasi mereka tuh independen yang dibentuk oleh mereka sendiri untuk membantu memberikan informasi dan kritik-kritik terhadap penyelenggaraan pelatihan yang ada di BLK. Secara nasional ada, secara balai itu juga ada. Belum nantinya ketika kita bicara adanya regulasi Perpres 68 tahun 2022 di mana lembaga revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harusnya menjadi bagian bersama untuk bisa mengatasi sumber daya manusia yang untuk bisa menjadi orang yang siap bekerja. Nah, ini bagian-bagian yang kita lakukan. Di samping itu Bapak Ibu kami juga melaksanakan namanya program pemagangan. Pemagangan yang memang dilaksanakan di industri. Memang apa peran Kementerian Ketenagakerjaan ketika ada program pemagangan di industri?
Apa kira-kira perannya? Maka kami sudah mencetak namanya mentor pemagangan, pendamping pemagangan yang itu adalah organik dari seorang industri. Orang industri yang mereka nantinya akan mendampingin peserta magang. Mereka harus terstruktur juga terprogram. Ada program pelatihan yang memang inline dengan industri tersebut supaya nantinya memang benar-benar bisa langsung terserap oleh industri tersebut. Nah, kami mengempowering tersebut dari sisi SDM industrinya sendiri. Kami sudah melatih sebanyak tidak kurang dari 5.000 mentor pemagangan. Untuk biar mereka ketika nanti menyelaksanakan satu program pemagangan untuk bisa menghasilkan peserta pemagangan yang berkualitas ya, tentunya harus ada program pelatihannya, program pemagangannya, yang itu harusnya berdasarkan kepada namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Di tempat kami adalah bagaimana mengorganising terkait dengan bagaimana standar kompetensi itu dikembangkan untuk semua bidang Bapak Ibu. Sekarang jumlah SKKNI yang nasional Indonesia maupun yang khusus itu jumlahnya sudah berada di angka sekitar 1.130. Di mana unit kompetensinya Bapak Ibu, kalau di kuliahan mungkin materinya mata kuliahnya lah kurang lebihnya unit kompetensi itu jumlahnya sudah berada di 37.000 lebih untuk semua sektor dan bidang. Itulah yang bisa dijadikan dasar ketika nantinya mau digunakan oleh dunia pendidikan dan dunia pelatihan untuk menyiapkan SDM. Karena yang nyusun siapa Bapak Ibu standar kompetensi? KPK juga sudah punya standar kompetensi kerja. Polri juga udah punya. Perusahaan Astra juga sudah punya standar kompetensi kerja yang itu diregistrasi ke kami semuanya secara nasional. Kami tadi menyampaikan sudah sebanyak 37.000 unit kompetensi yang bisa dijadikan dasar ketika akan menyiapkan orang untuk biar siap kerja. Nah, ini bagian dari empowering kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri. Ketika nantinya yang menjadi resource peserta pelatihan di kami itu adalah dari dunia pendidikan. Peserta pelatihan kami hampir dikatakan 56% itu berasal dari SMK. Keniscayaan kita tidak bisa nolak karena mereka mau kuliah juga nggak bisa, mau bekerja belum siap gitu ya, maka datang ke BLK lagi. Yang seharusnya di kami itu adalah ketika yang dilatih katanya Mbak Bu, kalau dari dunia pendidikan pendidikan menengah sudah selesai, kami sebenarnya menjadi segmen kami itu adalah yang tadi 60% itu adalah yang masuk angkatan kerja itu adalah dari SD dan SMP. Tapi sudah masuk umur mungkin 17 tahun ke atas gitu ya. Yang seharusnya kami ke sana gitu ya. Yang mereka berada di pekerjaan yang informal. Jadi hampir separuh lebih angkatan kerja kita itu kan berada di sektor informal Bapak Ibu sekalian. Keniscayaan. Ketika yang lebih besar itu kenapa kita enggak tapi yang menjadi masalah itu masih dari dunia pendidikan harus masuk lagi ke pelatihan kami gitu ya. Nah, ini yang menjadi problema itu sendiri. Jadi Bapak Ibu izin saya nggak lebih detail ke slide yang ada karena waktunya kalau slide saya itu kan ada 25 slide ya, jadi mungkin nggak mungkin semuanya nanti saya. Mungkin secara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu, nanti mungkin lebih banyak dieksplor dalam diskusi-diskusi ketika ada Bapak Ibu menanyakan terkait dengan materi yang akan kami sampaikan. Kembali kami menyampaikan kami keterbatasannya adalah ketika kewenangan kami adalah di pelatihan vokasi, tidak bisa ke pendidikan vokasi karena memang kementeriannya dalam hal kewenangan yang berbeda. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Amir. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi menggambarkan terkait bagaimana dunia pelatihan di vokasi di Indonesia begitu ya Pak. Nanti akan ada beberapa diskusi. Sebelum nanti Bapak Ibu nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber, silakan dipersiapkan. Tapi sebelum itu akan ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Mutia dulu ya Bu. Tadi Ibu memaparkan banyak hal dan memang untuk mengarah ke pembangunan kita itu pembangunan yang lebih baik ke depan masih banyak sekali PR kita. Tapi tadi Pak Ami juga menyambung dengan bagaimana kemudian pemerintah itu sekarang sudah mempersiapkan berbagai program untuk kita bisa mengarah kepada perbaikan khususnya di sumber daya manusia itu. Memang yang kita sama-sama tahu yang sekarang menjadi fokus itu kan pendidikan dan kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas sumber daya. Tapi Bu Mutia, apakah menurut pandangan Bu Mutia
terkait itu saja apakah sudah cukup untuk kita nanti bisa mempersiapkan sumber daya manusia kita atau ada hal-hal lain yang perlu dikembangkan lagi supaya SDM kita lebih kuat, terutama saya juga melihat Bu Mutia cukup concern melihat ada perubahan karakter ya di sumber daya manusia kita terkait dengan teknologi yang mungkin kita juga terpapar banyak sekali oleh teknologi yang dalam satu sisi itu memang baik karena memang tadi Pak Ami juga menyampaikan perlu penyesuaian ke sana gitu ya terkait dengan kemampuan teknologi, tetapi dalam hal lain ini kan teknologi juga seringkali menjadi tantangan ya karena misalnya dengan bermedia sosial mengganggu kinerja atau perkembangan sumber daya kita manusia kita ke depan, begitu Bu Mutia. Ya, tentulah makan cukup tuh penting ya. Dilepas dari pembiayaan dan sebagainya kita nggak usah sampai ke sana. Tetapi mari kita fokus ke PISA ya. PISA tuh maksudnya apa sih? Rendah sama tinggi. Ternyata tuh terkait dengan kemampuan siswa mengambil logik. Logik tuh apa sih? Logik tuh kan memandang masalah dan melihat titik solusi kan. Tentu untuk level dia ya tentu. Nah, kalau itu udah kacau, itu tentu kondisi fisik nggak cukup untuk membangun sumber daya manusia ya. Jadi ya itu PISA yang herannya udah belasan tahun, tetapi nggak ada yang sistematik untuk membahas gimana sih memperbaiki cara pengajaran dan sebagainya, dan tentu fokus ya, tentu berat sekali bahwa untuk kita memang cukup fenomenal di dalam meningkatkan enrollment ya, mahasiswa kan ada sekolah gratis, tetapi itu belum cukup karena kita punya kemampuan manusia, siswa misalnya juga yang misalnya penguatan sosial gitu. Nah kita tentu sering mendengar apalagi yang Anda yang punya anak gitu bahwa merasa kok mereka seperti nggak ada semacam kolektif kesadaran gitu. Jadi di sekolah tuh nggak, yang namanya tuh bukan hak tapi how to work together collectively gitu. Kesadaran bekerja sama secara kolektif. Makanya saya selalu bilang kemampuan kita menggunakan organisasi itu mengorganize kita bekerja sama dengan yang lain gitu. Jadi bagi saya tuh kemampuan, sayang sekali pasti sih ada gunanya dikasih makan lebih sehat, tetapi kita kan waktunya sangat pendek. Kita cuman, Bapak Ami bilang sampai tahun 36 udah lewat. Sekarang sebenarnya udah masanya kita menikmati ini, sekarang udah udah mau terliwati, jadi nanti akan jadi beban mereka kalau nggak jadi transformasi mereka menjadi tenaga kerja yang produktif. Jadi bagi saya mengharapkan sebenarnya perubahan mendasar secara sistematis, gimana mahasiswa kita bisa berpikir, menyelesaikan persoalan, termasuk juga kemampuan bekerja sama ya, melihat kan yang namanya melihat persoalan solusi kan selalu melibatkan pihak lain ya. Kita mampu nggak melihat pihak lain untuk bekerja sama kita, itu bagi saya solusi. Nah, kemampuan solusi jadi lebih dari itu ya, logik gitu. PISA tuh sebenarnya kemampuan logik Mbak, jadi jauh dari itu kita memerlukannya. Dan juga misalnya yang soal vokasi, soalnya maaf saya juga pengen mendengar sih sebenarnya, memang pendidikan vokasi dengan pelatihan vokasi tentu beda, tetapi sebenarnya yang lebih besarnya pendidikan vokasi itu sebenarnya kita menentukan nggak sih isi dari balai-balai pelatihan kita tuh isinya sebenarnya mau memperkuat apa sih? Kita dengar permasalahannya segala macam siswa terpaksa kita tampung. Jadi kayaknya jadi yang kelihatan hasilnya adalah diberikan pelatihan setiap tahun sejumlah ini. Jadi gitu. Tetapi bahwa dia menyelesaikan problem-problem mengenai penentuan substansi, kemudian arah dari koordinasi antara dunia industri dengan isi vokasinya sendiri, kemampuan, kan itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk memformulasikan apa yang diperlukan ya di daerah tersebut. Nah ini pemerintah pusat tentu terlalu jauh untuk menyelesaikan balai pelatihan itu dengan kebutuhan daerah gitu. Nah tapi
pemerintah daerahnya juga nggak fokus ke sana. Jadi sebenarnya sistemik substansi bagi saya ya yang penting, bukannya output ya begitu. Oke, baik Ibu Mutia, tadi berbicara terkait dengan perubahan secara sistemik ya, karena selain untuk memenuhi kebutuhan secara fisik, tetapi logik itu juga perlu. Pak Amih mungkin ada tanggapan terkait ini, karena tadi Bapak juga menyebutkan bagaimana PISA kita dan harapan untuk kita ke depan bisa lebih baik. Ini yang unik ya, PISA itu diinisiasi oleh OECD. Dan OECD itu adalah negara-negara, kumpulan negara-negara yang isunya itu adalah isu ekonomi. Padahal PISA itu adalah domain pendidikan. Jadi yang menyelenggarakan bukan UNESCO itu. Mengapa? Itu karena negara-negara OECD melihatnya dalam konteks produktivitas. Jadi kalau melihat human capital, seberapa besar ini human capital itu dia bisa menyumbang pada output ekonomi gitu. Nah, mengapa begitu? Maka yang dicek itu adalah generic skills, basic competence. Dan ukurannya ya hanya 3 saja, literasi, mathematics, science. Dan terutama sebenarnya literasi dan numerasi. Karena apa? Karena itu kaitannya dengan soal cognitive skills, cognitive flexibility. Jadi kalau dan mengapa matematika, mengapa membaca? Karena membaca adalah kemampuan paling dasar untuk seseorang bisa mengeksplorasi segala talenta yang dia punya untuk menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Informasi-informasi apa saja yang kemudian memperkaya individu itu untuk makin punya pengetahuan yang luas. Dan mengapa matematik? Tadi Bu Mutia mengatakan bahwa logik itu adalah yang paling dasar. Kalau logiknya bagus, maka dia akan dengan sangat mudah dia bisa mentransformasikan kecakapannya itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Maka jangan heran kalau kita membaca berbagai macam studi yang terbaru ya, lulusan lembaga pendidikan itu dia selain mahir untuk subjek yang dia tekuni, yang dia punya minati, itu 2 hal yang dia mutlak perlu supaya nanti dia punya kemampuan adaptabilitas di dunia kerja. 2 itu adalah yang pertama transformative competencies dan yang kedua adalah transferable skills. Dan kedua-duanya itu dasarnya adalah cognitive skills, cognitive flexibility, dan itu diukur dari literasi, diukur dari matematik. Kalau itu dipunya, maka seseorang itu lulusan sarjana teknik sipil kah, ekonomi kah, nanti bekerja di sektor pekerjaan bidang apa saja itu akan dengan mudah, dan itu ukuran adaptabilitas. Kalau saya lihatin di sini Bapak Ibu di HP saya ini ada stiker ya, World Skill Competition. Kurang lebih ini adalah ajang kompetisi keterampilan untuk tingkat dunia. Dimulai dari tingkat ASEAN, tingkat Asia, sama tingkat dunia, kurang lebihnya seperti itu. Berangkat dari hasil yang ada di kompetisi tersebut ya, di mana memang ini yang menjadi syarat kepesertaannya itu adalah generasi muda yang umurnya tidak lebih dari 22 tahun. Untuk bisa ikut ajang ini. Dia itu sudah lulus sekolah, masih kuliah, sudah bekerja, nggak ada urusan. Yang penting umurnya saja yang dia disyarat. Ini ajang kompetisi apa Pak? Di tingkat dunia yang dikompetisikan itu ada sebanyak 63 bidang lomba kurang lebih ya. Yang bidang IT itu ada sebanyak kurang lebihnya ada 8 bidang IT ya. Dari internet cabling, ada web, ada desain grafis, ada CAD, itu yang bidang IT ya kurang lebihnya. Yang bidang services itu ada restoran service, cooking, bakery, barista dan sebagainya. Yang bidang sifatnya teknologi ya atau industri ya, ada automobile teknologi gitu, ada internet of things, ada mekatronik, ada industrial control, itu yang bidang bidang bangunan juga bidang konstruksi, ada cabinet making, joinery, network kayak ya pemipaan, plumbing ada juga. Jadi hasil yang kemarin kita peroleh di tahun 2000 itu ajangnya dua tahun sekali Bapak Ibu ya. Di tingkat ASEAN kemarin jadi tuan rumah itu adalah Singapura. Alhamdulillah Indonesia juara umum.
Singapura tuan rumahnya Indonesia, dan langganan selama kita mengikuti namanya ASEAN, untuk tingkat ASEAN ya Bapak Ibu ya, Indonesia biasanya ranking 2 terus, kalah sama tuan rumah kurang lebihnya. Tapi kemarin kita bisa mengalahkan tuan rumah di tahun 2023 untuk ASEAN Skill Competition di Singapura. Itu bagian dari yang positif kita bisa tarik untuk menjadi bagaimana itu menjadi masif. Terus kami mengikuti kemarin tahun 2023 juga di tingkat Asia di Abu Dhabi. Indonesia ranking 3. Ranking 3, kalah sama Cina Taipei. Karena apa? Cina Taipei ikut semua bidang lomba yang dikompetisikan. Kita hanya ikut 9 dari 22 bidang lomba. Untuk tingkat dunia itu kejuruannya itu ada sampai bidang lombanya itu ada sampai 63. Di tingkat dunia kemarin dilaksanakan di Lyon, Prancis. Indonesia juga ikut. Indonesia di ranking 11 untuk bobot. Karena Indonesia tidak ikut terlalu banyak di situ ya, maka bobot ketika dapat nilai emas itu dikalikan 4 kurang lebih, ketika dapat perak itu dikalikan 3, baru dibagi jumlah pesertanya. Indonesia masih berada di ranking dengan bobot itu ranking 11. Maka keniscayaan itu ketika nantinya akan diimplementasikan materi-materi yang tingkat dunia itu untuk bisa dibumikan di Indonesia dalam pelaksanaan Secara pelatihan umum. secara masif gitu ya. Ini kan orang-orang pilihan, Ya. karena dimulai dari seleksi-seleksi daerah, seleksi nasional, baik dari LKS juga yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPU itu menjadi bagian raw input semuanya. Nah, ketika itu nanti dimasifkan, kan sudah ada contohnya, ada materinya, ada skill apa yang harus dikuasai untuk masing bidang-bidang lomba. Ketika itu akan dibumikan ke masing-masing, anggaplah ketika nantinya di SMK gitu. Keniscayaan apa yang terjadi belum sampai ke bawah. Keniscayaan gitu ya. Ketika saya menanyakan, ada anak magang kebetulan di tempat saya, dari SMK bidang IT, jaringan. Wah, jaringan keren, saya panggil. 3 orang saya panggil ke tempat saya. Adik ngerti LKS enggak? Lomba keterampilan siswa yang dilaksanakan oleh SMK. Tidak ngerti. Kalau ada lomba ajang untuk tingkat pendidikannya dia. Kalau ada jenjang seperti itu dia nggak ngerti, apalagi aspek teknisnya. Ini keniscayaan gitu ya, ketika tadi disampaikan ada faktor dari orang yang mentransfer ilmu tersebut ya, dalam hal ini guru kalau di sekolah. Kalau kami di BLK namanya struktur, fungsionalnya, instruktur. Jadi semua instruktur kami itu harus memiliki 2 kompetensi. Kompetensi teknis ketika dia jadi instruktur las, pasti dia harus bisa ngelas kurang lebihnya. Ada kompetensi metodologi. Jadi seorang instruktur itu harus memiliki 2 sertifikat kompetensi yang mendasarkan kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi harus ada ujiannya juga. Maka dia mendapatkan SIM sebagai fungsional instruktur ketika kita nyebutkan di balai latihan kerja kami. Nah, ini bagian nantinya ketika di dunia pendidikan, ketika di guru, di dosen atau apapun yang nantinya, bagaimana itu dibentuk namanya standar kompetensi baik aspek teknis dan metodologinya tersebut ya. Ketika nantinya harus memiliki SIM kasarnya gitu untuk bisa diakui. Supaya apa ya, tadi disampaikan ketika permasalahannya nantinya ada di gurunya ya, bagaimana permasalahan yang ada di siswanya kan gitu ya. Apa yang terjadi ya, menjadi masifikasi kan, yang tidak memiliki apa yang menjadi diharapkan oleh dunia kerja kan gitu ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menarik informasi yang sifatnya positif ya di tingkat dunia tadi ya, bisa diimplementasikan ke bawah. PR, iya PR, bagaimana itu dimasifikasi. Kami ketika melaksanakan, menyiapkan anak-anak itu di tingkat ASEAN itu hanya 6 bulan ya. Bagaimana melatih orang 6 bulan bisa mengalahkan, bertarung dengan yang dari tingkat ASEAN, tingkat Asia dan tingkat dunia. Itu PR tersendiri. Belum tadi dibatasi dengan umur lagi 22 tahun. Maka kami menyeleksi dari manapun yang memenuhi syarat umur saja. Silahkan dari dunia pendidikan, dari dunia yang sudah bekerja maupun dari ketika dari kampus gitu, bisa juga mengikuti seperti itu. Ini bagaimana tadi itu bisa napak ke bumi itu menjadi masif di Indonesia gitu. Itu PR tersendiri. Saya kira itu mungkin bagian dari informasi. Iya. Entah ditanggapi pemerintah atau tidak tadi, ya ada studi yang di-adopt oleh pemerintah atau tidak. Kemudian untuk Bapak Aming, soal stunting tadi Pak. Bapak bilang 21,5%. Ya perlu diketahui Pak, di NTT ya dan di Sulawesi Barat itu masih 39-an Pak. Jadi NTT mungkin paling buruk di Indonesia. Tetapi satu kabupaten di NTT Pak, ya itu mungkin terburuk di dunia Pak. Karena di TTS itu stuntingnya masih 67,7%. Dan itu kami bergumul dengan anak-anak yang seperti itu sudah 25 tahun Pak.
Pelayanan kami di Kupang 25 tahun. Dari 500 anak yang lewat panti asuhan kami, yang lulus S1 cuma 34, Pak. Kurang 5%. Dari 100 anak masuk SD kelas 1, belum tentu loh 10 orang lulus SMA, Pak. Dan ini stuntingnya sangat luar biasa. Saya mencoba terbaik dari 2003, mencoba memberantas stunting sana. Ya sampai sekarang masih seperti itu. Dan mungkin perlu di pemerintah memberikan programnya yang sudah bagus, sebetulnya sudah bagus ya pemerintah. Tapi perlu dipikirkan lagi bahwa satu keluarga bukan satu anak, Pak. Dan bukan anaknya saja, tapi keluarga as a whole itu harus di nurture. Jadi misalnya gini, kalau ibunya ya pada saat conceiving itu kekurangan gizi, sumber stunting udah pasti jelas. Jadi mungkin pemerintah nurture si ibu sebelum menikah, wanita perlu 130 hari kurang lebih untuk menghasilkan telur yang bagus. Laki-laki perlu 90 hari menghasilkan sperma yang bagus. Dan ini harus dipelihara dulu supaya telur bagus, sperma bagus ketemu, dan di situ di nurture. Jadi in addition of the 1000 hari pertama tadi itu. Ya, itu soal stunting lagi. Jadi begitu masifnya, begitu susahnya Indonesia menaikkan SDM. Kalau bisa bicara tentang PISA, wah it's a privilege. Indonesia ngomongnya PISA loh. Ini kita yang masa berat, yang paling bawah itu belum diteratasi, Pak. Sangat jomplang. Untuk Pak Amir, mungkin saya bercerita, mungkin mau bertanya, berapa keseriusan pemerintah dan industri bekerja sama? Ya, contohnya satu aja, soal garam, Pak. Indonesia ini punya pantai nomor 2 terpanjang di dunia, setelah Kanada. Ya. Tetapi garam kita itu 90% impor, Pak. Ya, dari domain KKP kita lihat KKP mampu menghasilkan garam itu 53 ton per tahun per hektar. Nah, tapi konsep itu masih tradisional, Pak. Ya, tradisional dan kualitasnya juga nano-nano. Kemudian time frame-nya juga biasanya Juli, Agustus, November. Ya, saya dan beberapa teman kami punya paten bisa menghasilkan garam panen setiap hari sepanjang tahun all weather, Pak. Ya, kami bisa menghasilkan setelah infrastruktur selesai, tahun pertama kami bisa menghasilkan 250 ton per tahun per hektar. Tahun kedua onwards kami bisa menghasilkan 350 ton per hektar per tahun. Ya, itu per 2020 pemerintah sudah wanti-wanti, 12 industri mulai sekarang siap-siap karena sebentar lagi akan ada larangan impor bahan baku. 2022 dikeluarkan peraturan, Pak. Masih boleh sampai 2024, jadi sampai 2024 itu 12 industri masih boleh pakai barang impor. 2025 sudah nggak boleh, Pak. Kesiapan pemerintah bagaimana? Itu ya, dan saya takutnya itu kalau terjadi geopolitical conflict atau friction antara Indonesia dan negara yang mengekspor, di stop garamnya, Pak. 12 industri ini prosesnya mati, nggak bekerja, Pak. Nah, ini security untuk negara perlu dipikirkan, dan mungkin kalau perlu saya presentasi lengkap nanti, Pak. Kami di masing-masing UPTP kami, Pak, ya, terkait dengan BLK kami yang berada organiknya langsung di bawah kementerian itu memiliki namanya kalau sekarang disebutnya kalau dari Perpres 68 namanya TKNV untuk tingkat nasionalnya, ada TKDV untuk tingkat kabupaten atau kota gitu ya. Tetapi kami di tingkat balai, sampai ke tingkat balai itu ada namanya forum komunikasi antara BLK dengan industri kurang lebihnya. Di mana semua peserta organik itu adalah orang-orang industri, Pak. Yang mereka dikasih space, ruangan untuk mereka ngopi-ngopi di situlah untuk bisa memberikan kritik ke BLK. Terkait dengan program kurikulum silabusnya apa, modulnya apa, program pelatihan apa yang tidak sesuai dengan harapan mereka, terus bagaimana tata kelola ketika menyelenggarakan proses pelatihan, pun mereka akan terlibat dalam proses pelatihan, itu pun dipersilahkan. Itu bagian dari ini. Yang kedua, kami melaksanakan namanya pelatihan yang internal, Pak, yang dilaksanakan di balai kami gitu. Anggaplah di kampus, kalau di perguruan tinggi, di balai kami, itu adalah menyesuaikan dengan keadaan yang ada di kemampuannya, Pak, ya. Dari aspek sarana prasarana dan SDM tenaga pelatihan kami atau instruktur yang ada. Pun ketika ada permintaan dari industri yang kami tidak bisa melakukan pun kami terima. Namanya kita melaksanakan namanya tailor made training.
Ketika anggap tadi Bapak butuh tenaga kerja yang bisa ngolah garam katanya. BLK kami nggak ada yang kejuruan garam Pak, kurang lebihnya gitu. Maka kami juga bisa split itu menjadi bagian target kami ketika ada kebutuhan industri Pak. Untuk bisa di mana dilaksanakan, di mana kira-kira untuk bisa dilaksanakan pelatihan anggarannya dari kami Pak. Kami mendekat kepada tempat TC di mana dibutuhkan orang tersebut Pak. Ketika akan dilaksanakan di satu pabrik, umpamanya di pabrik garam gitu ya kita laksanakan di sana Pak, paketnya ada di kami gitu. Itu bagian dari mengakselerasi kebutuhan industri. Tapi nanti diyakinkan bahwa ketika kami melatih untuk tukang garam umpamanya gitu, maka ada diserap oleh industri tersebut, kebutuhannya kapan dan di mananya, diinformasikan ke kami Pak. Jadi bisa beberapa pabrik yang di Jawa Tengah, kan ada balai kami yang di Semarang Pak. Beberapa industri itu sudah nyuratin Pak, kami butuh yang seperti ini, tolong kami dikasih jatah gitu kurang lebih dari industrinya. Oke, kami siap, tapi nantinya ikut terlibat dalam ketika mendesain kurikulumnya seperti apa kebutuhan Anda dari industri gitu ya. Contoh ketika bisa menjahit, umpamanya membuat sepatu gitu, menjahit sepatu, maka kami bisa Pak. Ketika kami tidak memiliki sumber daya instruktur, kami akan mengundang dari industri Pak, yang dibiayai oleh kami. Itu bagian dari kolaborasi kami dengan industri. Saya kira itu, makasih. Ya, baik. Oke. Bu Mutia tadi mau menyambung. Terima kasih. Barangkali kita juga perlu mempertanyakan ya hubungan antara industri dan BLK ya. Sebenarnya industri yang berkomunikasi dengan BLK itu seperti apa sih? Gitu kan. Jadi apakah itu menggambarkan kebutuhan kita atas apa ya? Pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi maksud saya begini. Bisa aja yang berkomunikasi dengan BLK adalah misalnya industri tertentu dan tentu jadi bias. Dan apakah kita mau memperkuat industri yang itu aja? Gitu kan enggak. Bahwa kita mesti ngelihat bahwa bahwa yang namanya BLK itu juga diperluas konsepnya, misalnya menggerakkan energi yang masyarakat yang nggak mesti industri besar tapi industri-industri kecil. Saya ambil contoh ya. Mengapa kita perlu yang namanya konsep pelatihan tuh perlu diperkaya sekali. Pernah dengar kampung ilmunya Imam Prasojo? Kesana deh, luar biasa. Kemampuan dia mengorganisir sumber daya itu mesti jadi pelajaran kita ya, bahwa kita suka lemah di dalam mengkoordinir sumber daya. Nah dia tuh memberi pelatihan pada anak-anak muda, dia pengen legasinya itu dan dia berharap jadi contoh di daerah-daerah lain. Jadi pelatihan yang real akan menggerakkan ekonomi dan itu dia diajarkan juga tentang disiplin, tanggung jawab, metodologi kerja yang sesuai dengan dunia itu. Jadi bukan dunia industri ya. Bahwa kita kan, jadi maksud saya, apa kita cukup punya konsep yang luas menggerakkan industri yang kita inginkan dan ada realistis di negara kita ya. Bukan hanya konsep bahwa kita industri tertentu dan industri itu pula yang berkomunikasi dengan BLK misalnya. Jadi kan jadi semakin bias menurut saya gitu. Jadi pengembangan konsep-konsep alternatif bagi saya dan memanfaatkan masyarakat itu menjadi bagian yang kerjasama pemerintah. Jadi bukan pemerintah yang cuma mikir oh bagaimana yang memperbaiki BLK, jadi nggak bakal cukup juga gitu. Baik, terima kasih. Tadi memang bahwa apa yang disampaikan itu sudah menjadi best practice ya, tapi memang itu perlu diperluas dan tadi benar sekali yang disampaikan Bu Mutia bahwa keterlibatan masyarakat itu juga penting karena terkait dengan industri kan biasanya juga tadi orang-orang pilihan yang bisa sampai ke sana juga ya. Baik, Pak Ami mungkin ada tambahan? Ini sebelum ke stunting NTT Pak ya, soal vokasi ini. Tadi partisipan dari BLK itu lebih banyak lulusan sekolah menengah, terutama juga SMK. Memang ini ironi, tapi penjelasannya begini. Kita punya SMK itu 14.500 atau 14.800 itu, antara itu. Dan yang betul-betul bagus, umumnya swasta, mayoritas swasta. Dan yang betul-betul bagus itu kira-kira hanya 10 atau 11% saja dari 14.600-an itu. Kan bisa dibayangkan tuh. Jadi selebihnya itu adalah yang tidak memenuhi standar. Padahal investasi untuk sekolah vokasi, terutama untuk SMK itu besar sekali. Jadi kalau dia tidak punya workshop, tidak punya alat-alat, itu akan susah untuk bisa memberikan pembelajaran yang sifatnya memerlukan praktikal gitu, untuk bidang-bidang keterampilan dan kemahiran yang dibutuhkan. Dan itu problem kita. Tapi kalau kita bisa melihat misalnya SMK, terutama SMK negeri,
banyak juga yang bagus itu. Tapi ya memang minimal tadi itu. Nah kita itu kalau sekolah SMK yang bagus bisa kita temukan apakah di Malang, apakah di Semarang, Solo atau di kota-kota lain itu. SMK yang swasta ada yang bagus juga, seperti yang kalau saya kira saya nggak tahu apakah sudah ada pernah liputan yang kemitraan industri yang di Cikarang atau yang di Kudus, yang itu kemitraannya dengan swasta, Jarum. Jadi sekolah yang SMK yang bagus itu sudah pasti kalau dia punya kemitraan yang bagus juga. Dan sekolah yang SMK di Kudus itu banyak sekali apa yang bahkan dia sebelum lulus itu sudah diinden sama perusahaan karena memang lulusannya bagus. Yang salah satunya itu yang ikut yang di Paris itu, yang di bagian fashion itu kan bagus juga itu. Dan mereka juga bahkan ada yang bekerja di Jepang, di otomotif, di teknik mesin. Yang harus dilakukan itu adalah memadukan, karena kebanyakan itu sekolah-sekolah orang siapa saja dari swasta atau juga dari pemerintah mendirikan sekolah itu dari sisi supply-nya saja. Nah kita harus mengubah, dan itu juga dituliskan di dalam dokumen RPJP itu, menggeser yang semula dari sisi menimbang dominannya itu adalah supply side, supply driven ke demand driven. Gantian ya. Oh Enggak, ya. memang hubungannya dekat sih Iya. antara PMO prakerja nantinya akan ke naker gitu Iya, ya. Ada proses transisi dalam 6 bulan ini untuk transisi dari PMO menjadi ke naker nanti ya, akan dikelola oleh naker. Ini bagian dari komunikasi untuk bisa mulus lah kan kasarnya transfernya gitu ya. Bagaimana mengevaluasi kurang lebihnya ya apa yang disampaikan tadi ya terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan ya. Tentunya ukuran dari satu evaluasi apa yang menjadi yang mau dievaluasi, mungkin apakah dari sisi outputnya, kebekerjaannya kah gitu ya, mungkin yang simpel dari kebekerjaannya lah gitu ya. Terus ada 3 program memang di kami ada skilling, jadi orang yang belum punya skill atau lulusan dari yang benar-benar ansih belum punya skill, maka ikut pelatihan di kami. Ada yang reskilling ketika dia nanti adanya transformasi karena dia di PHK dan sebagainya untuk bisa beralih ke skill yang lainnya ya. Itu bagian dari kami ketika mereka ada membutuhkan reskilling dan upskilling. Ketika dia sudah punya skill, pengen yang lebih tinggi lagi lah kurang lebihnya ya. Sebelumnya dia bisa operator komputer, pengen bisa coding umpamanya kayak gitu ya. Nah, ini bagian dari upskilling. Nah, ini dari semua yang ada dari program skilling tersebut, maka kami juga melakukan evaluasi terkait dengan apa yang menjadi tujuan. Tujuannya itu adalah orang kebekerjaannya kan ya. Ketika orang sebelumnya belum bekerja karena ter-PHK, ketika dia belum memiliki kompetensi menjadi bekerja, maka evaluasi ini itu adalah mungkin yang ketika satu indikator itu adalah ya kebekerjaannya. Dia diterima nggak di dunia kerja? Dia bisa nggak bekerja atau berwirausaha? Berwirausaha bagian yang sudah bekerja juga ya, tapi mandiri. Malah ketika berusaha tuh kita mendorong supaya dia bisa mencari partnernya ya. Ketika dia bekerja sendiri maka akan mencari teman kan pastinya ketika dia berwirausaha. Nah ini evaluasinya pasti kebekerjaannya tadi ya. Hasil evaluasi yang dilaksanakan kebekerjaan di kami, lulusan BLK lah kurang lebih 70%. 70%, kenapa yang sisanya gitu ya. Memang ketika kami melakukan evaluasi apakah sebulan setelah mereka lulus pelatihan akan langsung dievaluasi, kayaknya tidak gitu, tidak fair kan gitu ya. Maka kami melakukan evaluasi itu adalah ketika 6 bulan. 6 bulan. Memang dari 6 bulan itu ketika dievaluasi 70%, ada berapa bias yang memang terjadi gitu ya. Ketika evaluasi tadi ya. Oh sebelumnya dilatih komputer ternyata dia kerja jadi barista gitu ya. Kan itu nggak nyambung kan gitu ya. Dilatih komputer tapi dia kerjanya di barista gitu. Ini keniscayaan ada yang seperti itu. Tapi kita menganggap itu adalah satu keberhasilan bahwa dia sudah masuk dalam indikator yang sudah bekerja gitu. Karena tujuannya ya, tujuannya adalah bekerja. Nah terus bagaimana yang belum bekerja, memang ada beberapa hal. Memang lost contact gitu ya, anak-anak muda sekarang beli paket nomor tuh gampang aja gitu ya, sehingga kami sudah nggak bisa menghubungin lagi, padahal kami sudah pancing ya ketika nantinya menginformasikan setelah 6 bulan maka dikasih intensif 50.000 lah untuk ganti pulsanya, itu pun tidak terjadi susah gitu ya, namanya buat apaan sih 50.000 gitu, itu terjadi ketika evaluasi kebekerjaannya, kita harapkan mereka juga memberikan informasi ketika sudah bekerja. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Memang ada beberapa kendala bagaimana kebekerjaan itu bisa tertracing, mungkin dari teman-teman di PMO ya.
adalah ketika dari BPJS-nya mungkin ketika dia sudah punya BPJS, ini sudah bekerja, umpamanya dia bayar berarti sudah bekerja gitu. Bisa narik data dari BPJS kan gitu, itu bagian dari cara gitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Amir. Diskusinya sangat menarik, tetapi memang kita terbatas waktu dan kita sudah overtime ya sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk tetap bersetia sampai akhir. Tadi banyak sekali materi yang sudah disampaikan. Mungkin nanti setelah ini akan ada diskusi-diskusi berikutnya ya, karena memang PR untuk menuju ke pembangunan Indonesia, terutama Indonesia Emas 2045 itu tadi banyak sekali yang masih harus dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi kita tentu mengapresiasi juga upaya-upaya dari pemerintah, tapi perlu juga evaluasi sisi-sisi masukan Bu Mutia dengan kolom opininya, dengan berbagai riset-risetnya, juga Bapak Ibu di sini dari masing-masing bidangnya. Semoga bisa saling berkolaborasi karena memang untuk menuju ke sana tidak bisa lalu pemerintah berjalan sendiri, dari kita sebagai publik pun juga perlu ikut mendorong itu. Dan kita, Pak boleh disampaikan tadi ya, penting sekali yang disampaikan oleh Bu Mutia, saya rasa karena pembangunan kita memang masih cenderung segmental gitu ya, masing-masing berjalan sendiri, rasanya ini perlu disatukan karena tugasnya sangat berat ke depan begitu. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia, Bapak Amih dan Bapak Amir untuk paparan.